Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, pagi jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam. Ya, di hari Senin ini, hari yang banyak dibenci oleh orang-orang ini, akhirnya memasuki jam-jam istirahat juga. Ya, matahari pun terlihat akan terbenam. Ya, nah artinya setiap kesusahan pastinya ada kemudahan. Ya, setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Oke, setiap Senin yang berat ini pastinya akan berlalu. Ya, sama juga dengan gagal bayar di pinjol. Di awal-awal galbay memang berat, tapi layaknya hari Senin ini kita pun pasti bisa melewati hari-hari berat itu. Ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang aturan dari salah satu pinjol yang tidak sinkron dengan aturan OJK. Ya, langsung saja kita lihat. Oke. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya Adapundi gitu ya. Jadi pinjolnya ini Adapundi ya. Di bagian pertanyaan umum di websitenya Adapundi. Nah, di sini ya, apakah Adapundi dapat menghubungi keluarga, orang tua, saudara, pasangan, teman, rekan kerja, atau pihak terkait penerima dana jika penerima dana gagal melunasi hutang? Gitu ya. Apakah boleh? Nah, ada jawabannya ya. Kita klik jawabannya yang ini ya. Nah, di sini ya. Apakah ada pundi dapat menghubungi keluarga, orang tua? Wis ya. Ini suka hilang sendiri ini ya. Apakah ada pundi dapat menghubungi keluarga, orang tua, saudara, pasangan, teman? Nah, ini hilang sendiri. Masih mending saya screenshot saja ya. Dari tadi ya hilang terus. Nah, saya screenshot dulu, kita bacanya di screenshotannya saja. Nah, ini dia ya. Set, gitu kan. Apakah ada pundi dapat menghubungi keluarga orang tua? Ya, pokoknya bukan kita gitu ya, rekan-rekan kita jika Anda gagal bayar. Nah, mari kita baca. Ada pundi dapat menghubungi keluarga, orang tua, saudara, pasangan, teman, rekan kerja, atau pihak terkait penerima dana jika penerima dana gagal melunasi hutang dan terus-menerus menunggak utang. Ya. Namun, ada pundi hanya akan menghubungi keluarga, orang tua, saudara, pasangan, teman, rekan kerja, atau pihak terkait penerima dana yang nomor-nomornya dicantumkan sebagai nomor darurat oleh penerima dana saat penerima dana mengajukan pendanaan kepada ada pundi. Titik. Jadi, kondar ini akan dihubungi oleh ada pundi. Gitu ya, siapapun itu, kantor Anda, orang tua Anda, dan lain-lain. Oke, kita lanjut dulu ya. Berdasarkan kebijakan privasi di website dan aplikasi Adapundi telah diatur dalam kebijakan data privasi yang mengikat penerima dana bahwa Adapundi berhak secara hukum menghubungi keluarga, orang tua, saudara, pasangan, teman, rekan kerja, atau pihak terkait penerima dana untuk meminta tolong mereka agar mengingatkan penerima dana untuk melunasi hutangnya. Ya, penerima dana menjamin bahwa telah memperoleh persetujuan dari keluarga, orang tua, saudara, pasangan, teman, rekan kerja itu terkait penerima dana yang dicantumkan sebagai nomor darurat, sehingga tindakan Anda pundi menghubungi nomor darurat sama sekali tidak melanggar hukum dan telah memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi nanti kondar Anda itu dihubungi dan dari pihak Adapundi menyuruh kondar tersebut untuk mengingatkan galbay Anda itu. Ya, dan juga di sini ada pundi ya sama sekali tidak melanggar hukum dan telah memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan. Jadi sepertinya ada pundi ini di perjanjian pinjamannya itu mencantumkan bahwa kontak Anda akan dihubungi jika Anda gagal bayar. Gitu ya. Nah, sedangkan ini ya, jika kita mengacu pada aturan OJK. Nah, ini dia ya. Ini lalu kita scroll slide dulu. Nah, di sini ya. Di sini tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Oke, tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Oke, kita lanjut dulu. Penagihan di tempat alamat domisili konsumen, bukan di tempat kerja, bukan di RT RW, bukan di kantor bupati, bukan di kantor desa, kelurahan, kecamatan, ya. Dan jika ingin menagih di luar dari rumah konsumen, maka DC ini wajib mendapatkan persetujuan. Ini ya, persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu.
Oke. Jadi aturan ada pundi yang ini itu tidak sinkron dengan OJK gitu ya. Karena dari OJK-nya tidak boleh menagih kondar, tapi ada pundinya boleh menagih kondar. Nah, kalau menurut saya sih kemungkinan ya, website ada pundi ini belum diupdate. Maka dari itu nanti 2 bulan atau 3 bulan kemudian kita harus cek lagi nih, apakah peraturan ini masih ada atau sudah hilang. Gitu. Kalau sudah hilang berarti ada pundi yang mematuhi aturan dari otoritas jasa keuangan ini. Ya, siapa yang ditagih oleh ada pundi? Ya, siapa yang kondarnya mendapatkan penagihan dari ada pundi? Saya ingin tanya bagaimana penagihan dari ada pundi tersebut. Apakah sudah sesuai dengan otoritas jasa keuangan atau belum? Nah, jadi untuk Anda yang gagal bayar di ada pundi atau yang mau OTW gagal bayar di ada pundi, maka Anda harus mempersiapkan sesuatu untuk kondar tersebut. Ya, contoh jika Anda tidak ingin kondar itu selalu di-spam penagihan oleh para DC pinjol, maka Anda wajib bilang bahwa tidak kenal dengan Anda. Ya, setiap kali ada yang lagi bilang tidak kenal, kalau DC-nya ngotot, ya bahwa kondar ini kenal dengan Anda, kondar wajib membalas seperti ini. Emangnya waktu saat pengajuan saya ditelepon ya oleh pihak Anda, ya. Kan tidak. Pihak Anda asal meng-ACC tanpa konfirmasi dulu ke saya. Ya, saya tidak kenal dengan orang ini, namun saya ditagih. Nah, ini akan saya laporkan ke OJK. Pastinya di masa depan DC ini tidak akan menagih kondar-kondar Anda lagi. Ya. Nah, semoga di tahun 2024 ini ada keajaiban untuk kita semua, yaitu pinjol-pinjol ditutup serentak. Gitu ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah galbay semaksimal mungkin, tinggal kita tunggu buahnya saja, ya. Lebih baik kita move on saja, ya. Enaknya kita move on aja ya. Gimana kalau kita move on aja? Ya pasti bagus, gitu ya. Jadi Anda bilang kepada diri Anda sendiri, setelah saya galbay pinjol ini, saya wajib menjadi orang yang sejahtera, ya. Ekonominya meningkat. Oke, kenapa seperti itu? Karena sudah cukuplah saya melihat luka-luka yang terjadi dikarenakan saya tidak memiliki uang. Ya, itu yang menyayat hati. Ya, tersayat hatinya. Oke, saya mungkin mulai dari sekarang harus mengambil tanggung jawab ini sepenuhnya. Anda katakan itu, ya, mulai dari sekarang harus mengambil tanggung jawab ini sepenuhnya. Ya, saya tidak akan menyalahkan orang lain atas apa yang telah terjadi. Ya, saya tidak akan lagi bergantung pada orang-orang di sekitar saya. Saya harus betul-betul bisa berdiri sendiri. Ya, karena mungkin itu adalah bagian dari jalan sukses saya. Yang harus saya lakukan adalah melupakan semua permasalahan pinjol ini dan mulai untuk mengusahakan semuanya agar apa yang saya impikan bisa terwujud. Ya. Nah, semoga di hari Senin ini kita mendapatkan rezeki yang luas, menjadi pribadi yang berkualitas, dan move on dari permasalahan pinjaman online ini. Ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.